Cerita baru dimulai di SMA. Cerita baru dimulai di SMA dan sekali lagi harapan belum datang ke saya. Suasana masih sama seperti saat-saat sebelumnya dan bahkan 2 kali saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Kejadian di kelas 10 di mana saya banyak mendapatkan tekanan. Kejadiannya di kelas 10 di mana saya mendapatkan banyak tekanan. Adaptasi yang susah, lingkungan sekolah yang sekali lagi tidak sehat, dan tidak ada tempat saya pulang di sana. Dan bahkan keluarga juga sedang tidak baik-baik saja saat itu. Alhasil, saatnya kamu mati. Nih serem banget karena Mr. X ini sudah beberapa kali mencoba untuk bunuh diri dan di kelas 10 ini dia sudah meyakinkan dirinya untuk membunuh dirinya. Saya lanjutkan. Kemudian di kelas 11 mulai membaik lagi karena saya menemukan orang baik di SMA saya. Dan saat mulai merangkak naik lagi di situ saya dibunuh kembali oleh kejamnya fitnah manusia. Ketika saya menjadi korban selama ini, saya dituduh sebagai pelaku. Semua orang menyalahkan saya, bahkan guru-guru sekalipun. Hidup saya beneran hancur saat itu. Dan sekali lagi saya memilih untuk mati itu lebih baik. Semua orang selalu mengagungkan masa SMA mereka, namun tidak dengan saya. Bahkan saya benar-benar gak ingin mengingat masa-masa sekolah saya. Bahkan saya juga pernah berharap untuk tidak dilahirkan di dunia ini. It is so sad. Saya lanjut. Semua tidak pernah berubah, bahkan masa kuliah saya juga benar-benar mencekam dan tidak sehat. Bahkan baru semester 1, saya sudah mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Kalau kata dokter, anxiety dan mungkin beberapa mental illness itu tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa ibaratnya ditunda agar tidak kambuh. Jadi untuk sembuh total, secara total itu tidak mungkin. Kalau untuk kebaikan sepertinya iya. Hanya mampu serahkan kuasa ke Allah dan saya sudah pasrah dengan anxiety saya. Ini jawaban Mr. X ketika saya tanya, sekarang keadaannya gimana? Apakah anxiety itu bisa disembuhkan? Ternyata kata psikiaternya hanya bisa diredam. Bisa sembuh secara total, tetapi perlahan. Saya lanjut. Dan dengan kondisi sekarang ini malah memperparah kepanikan ini. Untuk saat ini alhamdulillah sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan. Ini ketika saya tanya apakah Mr. X ini masih ada obat yang harus dia minum atau tidak. Dia bilang kalau sekarang ini sudah tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan. Tapi untuk konsultasi masih, namun via online karena masalah COVID. Kemarin sempat juga minum obat karena gangguan kecemasannya sampai susah tidur. Pernah 1 minggu tidak tidur, hanya tidur ayam. Alhamdulillah 15 menit waktu tidur yang lumayan saat itu. Tapi setiap bangun rasanya tersentak dan sesak nafas. Keringat dingin dan rasanya semua badan gemetar sangat susah dikontrol. Padahal saat itu saya sendiri. Yang memperparah kondisi saat itu karena masa-masa kritis UAS atau ujian akhir semester. Belum lagi masalah kampus yang tak kunjung usai malah terkesan bertambah dan lingkungan juga sangat tidak positif. Bahkan sampai berencana untuk keluar kampus dan alhamdulillah orang tua mendukung dengan alasan memperbaiki diri. Orang tua sangat ingin saya cepat sembuh kembali. Mereka ingin melihat saya ceria kembali. Kemudian saya semangati Mr. X agar kuat demi orang tua
demi dia, dan dia bilang amin Allahumma amin. Saya lanjut. Kemarin rencananya untuk libur semester 2 akan berobat kembali ke Jawa dan akan mengambil cuti 1 semester dulu, memang untuk fokus ke pengobatan. Namun karena wabah corona, rencana jadi tertunda. Tapi harapan saya jangan sampai terapi karena biayanya pasti sangat mahal. Harapan saya semoga saya dan semua teman-teman yang mengalami hal seperti saya dapat segera sembuh. Amin. Itu cerita dari Mr. X tentang bagaimana anxiety ini merenggut kehidupan masa kecilnya. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari curhat gelap mahasiswa tadi, bahwa apapun itu bentuk bullying atau perundungan tidak sangat menyenangkan. Perundungan atau bullying itu tidak akan membuat si perundung itu menjadi hebat atau orang yang membuli itu menjadi hebat. Sudah, hentikan bullying, hentikan perundungan. Mari saling respect, saling menghargai satu sama lain. Jika ada perbedaan di antara kita semua, itu adalah hal yang pasti, sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan. Mengutip kata-kata dari Mr. X, terakhir dia menyimpulkan, dan untuk siapapun yang sudah berbuat semacam itu ke saya, insya Allah saya sudah memaafkan juga. Saya tak ingin mengangkat ke jalur hukum, karena saya yakin kalau hadirnya mereka untuk menguatkan saya, hadirnya mereka sudah Allah rencanakan untuk menjadikan saya pribadi yang akan bersinar di masa depan nanti. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan insya Allah saya sudah ikhlas, walaupun harus bersakit-sakitan saat ini. Demi orang tua, demi diri saya di masa depan. Terima kasih sudah mau mendengar cerita dan menjadi tempat cerita untuk saya, Mam. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan yang jelas, semoga tidak ada korban-korban lainnya. Nah, ini ada kalimat yang sangat super menurut saya. Bullying atau perundungan tidak pernah mengakhiri sebuah masalah. Dan bullying juga tidak pernah menjadikanmu figur yang hebat. Memenangkan perkelahian bukanlah hal yang diinginkan para korban. Yang mereka inginkan adalah berhenti menjadi korban. Mereka hanya tidak ingin menjadi korban. Untuk kamu Mr. X di luar sana, I know and I'm definitely sure that you are a strong person inside and outside. Kamu kuat, kamu bisa ceria, bisa bahagia. Jadikan pelajaran hidup tadi menjadi pegangan di masa depan, bahwa ketika ada yang menyakiti kita, ketika kita ikhlas, insya Allah akan berada di sisi kita. Dan bagi orang-orang yang sudah membuli atau merundung, menyakiti mental orang lain, kalian akan mendapatkan balasan dari Allah. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Karena semua akan ada perhitungannya di akhirat nanti. Kalaupun sekarang masih bisa, bertobatlah, meminta maaf, datangi orang yang kalian sakiti, minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu saja mungkin ID Talks untuk part 2 atau part terakhir ini, untuk episode kali ini. Insya Allah kita akan hadir dengan cerita-cerita yang bisa kita jadikan pembelajaran ke depan untuk saat ini dan masa nanti. Buang yang jelek, ambil yang baik. Sekian, saya Cade Brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.